Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin perkenalan diri. Nama saya Laura Maria Putri Martika dengan NIM 111236054. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai land subsidence di pesisir utara Jawa sebagai salah satu bentuk presentasi dari pembuatan referat geologi lingkungan seperti itu. Nah, sebelumnya izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Laura Maria Putri Martika dengan NIM 111236054 seperti itu. Oke, jadi agenda yang akan dibahas pada pagi hari ini adalah yang pertama agenda yaitu berisi mengenai latar belakang dan tujuan konsep land subsidence kondisi di pesisir utara Jawa, studi kasus yaitu di Kota Semarang, faktor penyebab dan dampak, upaya mitigasi, dan yang ketujuh adalah kesimpulan. Nah, yang pertama yang akan dibahas mengenai latar belakang, di mana latar belakang dari pembuatan referat ini adalah bahwasannya di wilayah pesisir utara Jawa seperti Jakarta, Bekasi, Semarang, Demak, dan juga Pekalongan mengalami ancaman serius berupa penurunan muka tanah atau disebut land subsidence. Nah, hal tersebut merupakan suatu bentuk bencana dari geologi dengan dampak kumulatif yang besar, di mana si land subsidence ini merupakan suatu tanah yang ambles. Hal tersebut bisa dikarenakan oleh struktur tanah yang sudah relatif lemah dan juga keberatan dari bangunan-bangunan yang ada di atasnya seperti itu. Nah, beberapa kota Pantura tercatat sebagai salah satu kawasan dengan laju penurunan tanah tercepat di dunia, diperparah dengan kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim. Nah, jadi kemudian kenapa saya ambil merupakan studi kasus yang ada di Semarang, di antaranya adalah data penelitian yang relatif lengkap dan juga variasi laju penurunan tanah tinggi antar kecamatan cocok sebagai studi kasus yang mendalam, dan kebetulan saya juga merupakan orang yang berasal dari Semarang seperti itu. Kemudian untuk rumusan masalah dan juga tujuan. Yang pertama adalah rumusan masalah, di mana rumusan masalah yang saya ambil adalah bagaimana mekanisme geologi land subsidence, faktor apa yang mempercepatnya pertumbuhannya di Semarang dan juga Pantura, kemudian bagaimana dampak bagi lingkungan dan masyarakat, apa metode pemantauan dan upaya mitigasinya. Sedangkan untuk tujuan penulisannya merupakan satu, menjelaskan konsep dan mekanisme dari land subsidence. Yang kedua, mengidentifikasi faktor penyebab studi kasus di Semarang dan juga menganalisis dampak lingkungan dan sosial ekonomi. Kemudian yang terakhir adalah merumuskan alternatif mitigasi berkelanjutan seperti itu. Yang pertama, apa itu land subsidence? Di mana land subsidence itu seperti yang saya sudah bahas sebelumnya merupakan suatu proses di mana terjadi penurunan elevasi permukaan tanah secara bertahap maupun tiba-tiba akibat berkurangnya volume material di bawah permukaan. Seperti yang saya bilang tadi, tanahnya sudah tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menampung beban yang ada di atasnya, dan juga bersifat progresif seperti itu. Progresif ini maksudnya adalah slow, perlahan namun pasti, dan kemudian suatu saat akan sedikit-sedikit memberikan dampak yang lumayan besar seperti itu. Nah, hal ini tuh berbeda dengan gempa dan juga longsor, tapi berdampak besar seperti itu. Nah, kemudian untuk penyebabnya itu sendiri dibagi menjadi dua, ada faktor alami dan juga faktor antropogenik atau faktor manusia seperti itu. Untuk faktor alaminya sendiri terbagi menjadi konveksi alam, penurunan tektonik regional, konsolidasi lapisan aluvial akibat beban sedimentasi. Nah, yang pertama adalah kompaksi alami sedimen. Nah, apabila dilihat dari litologi batuan penyusun dari daerah Semarang, tepatnya di bagian utara, hal tersebut kemungkinan besar merupakan terdiri atas batuan-batuan lempung yang masih belum terkonsolidasi dengan baik, sehingga masih belum memiliki kekuatan yang cukup untuk menampung bagian-bagian di atasnya, barang-barang di atasnya seperti perumahan yang sudah masif, kemudian juga bobot dari gedung-gedung yang ada di atasnya seperti itu. Kemudian untuk faktor antropogenik itu tidak lain tidak bukan adalah beban statis. Nah, hal tersebut juga berkaitan dengan si kompaksi alami sedimen muda atau lempung yang belum terkonsolidasi dengan sempurna. Nah, dari lempung holosan yang masih belum terkompaksi itu, kemudian di atasnya tertimpa oleh barang-barang dan juga gedung-gedung yang relatif bertingkat dan juga berat, hal tersebut dapat meningkatkan resiko land subsidence seperti itu. Kemudian metode pemantauan yang dilakukan adalah yang pertama melalui INSAR, dan atau PS INSAR, di mana hal tersebut dapat mendeteksi deformasi permukaan dari citra satelit radar secara multitemporal, cakupan luas dan juga proses yang cepat. Kemudian GNSS, yaitu stasiun pengamatan kontinu, dan juga leveling dan piezometer, di mana sifat datar berkala dan sumur pantau untuk memonitor perubahan muka air tanah seperti itu. Jadi yang dipantau itu tidak hanya dari permukaan, tapi juga dari air tanahnya, seperti apakah ada deformasi tertentu yang bisa diindikasikan sebagai salah satu ciri-ciri dari akan terbentuknya si land subsidence itu.
Nah, kemudian ada laju penurunan muka tanah di Pantura Jawa. Nah, di sini terdapat setidaknya laju penurunan muka tanah dari yang awalnya 4 sampai 5 cm per tahun pernah mencapai 11 cm per tahun, kemudian dan terus selanjutnya seperti itu. Dan yang di Semarang dan juga di Pantura ini relatif lebih tinggi gitu daripada laju penurunan di Jakarta sebetulnya. Nah, saya akan langsung membahas mengenai land subsidence di Kota Semarang, di mana Semarang itu dipilih karena memiliki data penelitian relatif lengkap seperti yang sebelumnya dibilang tadi. Nah, untuk kondisi geologinya, endapan eluvial pesisir yang masih dalam proses konsolidasi alami, di mana material-material hasil itu masih belum kompak secara sempurna. Kemudian dari rata-rata kota dari metode DINSAR Citra Sentinel dilihat mengalami 4,37 cm per tahun, di mana penurunan hal tersebut terjadi. Kemudian ada titik tertinggi dari Kota Semarang itu sendiri adalah di Kecamatan Genuk dengan tinggi 10,35 cm per tahun, disusul dengan penurunan di Semarang Utara. Kemudian di kawasan terdampak ada Tambalora, Tanjung Mas, Kaligawe, Mukti, Harjo, Terboyo, dan Trimulyo, merupakan daerah-daerah yang menurut saya merupakan pusat dari perputaran ekonomi dari Kota Semarang, di mana halte Tanjung Mas seperti pelabuhan dan lain sebagainya itu tepat berada di pesisir utara Pulau Jawa seperti itu. Nah, berikut merupakan variasi antar kecamatan di Kota Semarang. Dengan data Genuk yang terdampak 10,35 cm per tahun ini menjadi kawasan terdampak yang paling parah di Kota Semarang seperti itu. Nah, dampak land subsidence sendiri itu terbagi menjadi ke berbagai aspek seperti itu, di mananya adalah berdampak ke lingkungan, di banjir rob meluas, intrusi air laut ke akuifer, hilangnya lahan pesisir akibat genangan permanen. Kemudian di infrastruktur terjadi kerusakan jalan, drainase, bangunan dan pelabuhan, dan juga efektivitas tanggul menurun akibat pembangunan tidak merata. Kemudian ada sosial dan ekonomi, di mana alih fungsi lahan produktif, degradasi permukaan nelayan, dan juga relokasi penduduk karena terjadinya land subsidence itu, dan itu relatif menghancurkan dan juga destruktif seperti itu. Kemudian untuk upaya mitigasi dan pengelolaan sendiri, yang pertama dapat dilakukan adalah pembatasan air tanah dalam digantikan dengan PDAM. Nah, diterapkan di Semarang, Pekalongan, dan juga Kendal. Hal tersebut jelas dapat meminimalisir resiko penurunan lahan. Dan subsidi kemudian tanggul laut, sistem polder, dan normalisasi drainase di kawasan pesisir kritis, pemantauan berkelanjutan melalui INSAR, DINSAR, GNS, dan pleziometer sebagai dasar kebijakan. Kemudian penataan ruang berbasis kerentanan, membatasi bangunan baru di zona rawan penurunan tinggi, rehabilitasi mangrove untuk meredam gelombang dan membantu erosi sedimen alami. Nah, kemudian kesimpulan yang dapat diambil adalah land subsidence di Pantura Jawa dipicu interaksi endapan aluvial muda dengan eksploitasi air tanah berlebihan. Hal tersebut juga didukung oleh beratnya bobot dari gedung-gedung bertingkat dan juga infrastruktur yang ada di atasnya. Kemudian yang nomor 2 adalah Semarang menunjukkan variasi laju penurunan tinggi antar kecamatan, di mana Genuk menjadi tempat yang sangat terdampak dengan nilai 10,3 cm per tahun. Kemudian yang ketiga adalah dampak bersifat multidimensi yang mencakup lingkungan, infrastruktur, hingga sosial ekonomi masyarakat pesisir. Kemudian nomor 4 adalah data spasial resolusi tinggi penting untuk menentukan prioritas kebijakan di tingkat kelurahan atau kecamatan. Penanganan memerlukan kombinasi pengendalian air tanah, tata ruang, infrastruktur pelindung, dan juga pemantauan berkelanjutan. Nah, baik, sepertinya cukup sekian saja video presentasi yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.